Periode penerimaan peserta didik baru atau PPDB sudah usai, namun prosesnya lagi-lagi meninggalkan seabrek catatan. Praktik manipulasi data, carut-marut sistem zonasi hingga gratifikasi mewarnai penyelenggaraan PPDB tahun ini. Yang mengkhawatirkan juga bahwa Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI mengungkap jutaan anak Indonesia terancam tak bersekolah lantaran gagal lolos di PPDB negeri. Ombudsman Republik Indonesia mengatakan, persoalan dalam pelaksanaan PPDB bermuara dari sejumlah skema penerimaan siswa. Skema jalur afirmasi misalnya, yang memberi ruang terhadap praktik manipulasi data hingga praktik gratifikasi. Ketidakpatuhan pada regulasi itu, sekolah yang tidak sesuai ketentuan, itu kan hampir tiap provinsi itu ada. Bahkan ada provinsi yang ketidakpatuhan pada regulasi itu persentasenya di setiap sekolah di angka di atas 17% misalnya, 13%, bahkan ada yang lebih tinggi dari itu. Nah, ini akan menggambarkan bahwa jalur itu bermasalah. Maka perlu kita tinjau kembali jalur-jalur yang potensi menimbulkan penyimpangan atau ketidakpatuhan pada regulasi itu harus kemudian semakin kita kurangi. Selain masalah teknis pendaftaran online, zonasi juga terus menjadi masalah dalam penerimaan peserta didik baru. Meski demikian, pengamat pendidikan Indra Karismiaji menilai sistem zonasi sudah tepat, namun yang menjadi masalah ialah jumlah sekolah yang tidak sebanding dengan jumlah anak usia sekolah. Jadi aturan zonasinya sudah benar. Nah, yang keliru adalah pemerintah tidak segera menambah jumlah sekolah, menambah jumlah bangku untuk bisa menampung seluruh anak Indonesia. Ini yang membuat masyarakat, orang tua itu selalu rebutan. Sementara itu, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI mengungkap jutaan anak Indonesia terancam tidak bersekolah lantaran gagal lolos di PPDB negeri. JPPI juga mengungkap akibat sistem PPDB yang belum berkeadilan, sekitar 10 juta lebih peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan mengalami diskriminasi saat studi di sekolah swasta. Pilihan sekolah swasta juga dinilai bakal memberatkan keuangan peserta didik yang datang dari kelas ekonomi menengah bawah. Di tahun 2003 lalu, Presiden Jokowi mengatakan berbagai persoalan PPDB di berbagai daerah tak dapat dihindarkan. Untuk itu, gubernur, bupati, dan wali kota didorong untuk berbenah diri. Masalah lapangan selalu ada. Di semua kota, kabupaten maupun provinsi ada semuanya. Jadi yang paling penting diselesaikan baik-baik di lapangan. Anak-anak kita harus diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk memiliki pendidikan yang baik dan setinggi-tingginya. Bahwa masalah kecil-kecil banyak di lapangan, yaitu persoalannya bupati, persoalannya wali kota, persoalannya gubernur. Jangan semuanya ke presiden. 8 tahun pelaksanaan PPDN yang kacau memang tak bisa terus-menerus dibiarkan. Jika pemerintah saat ini tidak bisa memperbaikinya, harapannya pemerintah baru nantilah yang memperbaiki. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.